Salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Yang di rumah bagaimana hari ini? Luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 mulai ayat 5 dan 6. Ada 2 ayat saja, saya akan bacakan. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya ulangi sekali lagi. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, itu adalah orang yang berbahagia. Dengar firman, taruh firman itu di hati, dan lakukan dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Oke, kita akan lihat bagian firman Tuhan ini. Di sini Tuhan memperingatkan kita supaya apa? Kita jangan menolak didikan Tuhan. Ya, ada peringatan. Tuhan mau supaya kita jangan menolak didikan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik di ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, diperingatkan Tuhan. Ya, jangan kita anggap enteng, jangan kita putus asa. Tuhan tidak mau. Karena apa? Kalau kita ditegur, kita diajak, itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti, kita memahami, sehingga kita tidak masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Tuhan mau kita ada bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Dia melatih kita, Dia mengajar kita, Dia menegur kita, Dia menyesah kita supaya apa? Kita ini kuat di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin maju dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya itu yang kita kerjakan hari lepas hari. Ya, hari lepas hari. Di sini dia katakan, jangan lupa, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Nah, jangan anggap enteng. Karena apa? Di sini kita dihajar, bukan dihajar yang biasa-biasa. Kayak orang bikin salah pasti dihajar. Ya, mana anak yang bikin salah orang tua tidak hajar? Pasti kita dihajar. Semua kita pasti dihajar kalau kita bikin salah. Tapi kalau kita benar, kita dipuji-puji, kita diangkat-angkat, dan itu luar biasa. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, nah, kita diajar supaya apa? Kita tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Nah, itu maksud Tuhan. Jadi apa? Kita tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Nah, di situ janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita putus asa. Begitu kita ditegur, kita mulai mewek, ya, ngambek. Ya kan? Begitu ditegur ngambek. Nah itu Tuhan tidak mau hal seperti itu. Tapi Tuhan mau kita dengar, kasih telinga kita, kasih hati kita, kasih seluruh hidup kita, supaya apa? Kita diproses sama Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita diproses sedemikian rupa, sehingga kita bukan menjadi anak-anak yang gampang.
Ya, anak-anak gampangan. Dia bilang, firman Tuhan bilang anak-anak bukan gampang tapi gampangan. Berarti apa? Anak yang tidak mau dididik, anak yang tidak mau diajar, berarti orang-orang yang demikian berarti dia hidup dalam kejahatan. Dia hidup dalam di luar jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, nah kita perhatikan coba dalam Ibrani 3 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Coba perhatikan baik-baik. Ingatlah selalu akan dia. Nah, Tuhan suruh kita memandang pada Yesus, ya, melihat pada Yesus. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Dia datang untuk menebus kita. Dia mati untuk kita. Dia menanggung segala bantahan. Dia menanggung segala hal-hal yang buruk. Ya, jadi hidupnya itu untuk menanggung dosa dunia ini. Nah, coba kita perhatikan. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak mau. Nah, ketika kita menjadi lemah, Tuhan suruh kita pandang sama Yesus, lihat sama Yesus, sampai berdarah-darah, sampai mati tergantung di atas kayu salib. Nah, itu Tuhan rela untuk melakukan itu. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita semua. Dia mau menebus kita dari segala hukum dosa, supaya apa? Kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, orang yang kita katakan kita takut akan Tuhan, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita tahu ini. Nah, coba lihat dari ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua, yaitu perlombaan hidup ini. Ya, kita berlomba dengan hidup ini. Jadi kita mau melakukan hal yang baik, yang apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita, atau kita mau ikut kemauan kita, ikut mau-maunya kita, ya, tidak mau ikut aturan firman Tuhan, yang tidak mau ikut apa yang Tuhan katakan, tetapi kita mau ikut mau-maunya kita. Ya, ditegur ngambek, dimarah ngambek, lebih ngambek lagi. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi di sini firman Allah berkata bahwa apa? Kita harus, ya, menjadi anak. Kita mau jadi baik, kita pasti ditegur. Kita bikin salah, diarahkan kepada hal yang baik. Ya, begitupun Tuhan. Kita melangkah salah, Tuhan menegur kita. Kembali pada jalan yang benar. Jangan jalan yang salah. Nah, itu menuju kepada maut. Nah, Tuhan tidak mau kita menuju pada kematian, kita menuju kepada maut, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini coba perhatikan. Nah, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ini tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan, tetapi ini satu kewajiban. Semua anak Tuhan, semua manusia di muka bumi ini akan masuk dalam satu kewajiban dalam perlombaan. Berlomba dengan waktu. Hari-hari ini kalau kita lihat, banyak orang mulai berlomba dengan waktu, mulai mengejar sesuatu impian mereka. Apa yang menjadi impian kita? Kalau menjadi impian kita adalah surga, berarti apa? Kita mengejar surga itu. Ya, kita berlari untuk mendapatkan. Apa firman Tuhan bilang? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, orang yang berlari kepada Tuhan, dia mengejar, dia tahu apa yang dia kejar. Dia, firman Allah berkata, akulah jalan,
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti apa? Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup itu sendiri. Oleh sebab itu, lewati jalan yang benar, ya. Jangan lewati jalan yang lain, ya. Jangan lewati jalan yang lain, tapi lewati jalan yang benar yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita lakukan itu, mari kita kerjakan itu, sehingga apa? Kita menikmati hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi berarti apa? Kita memandang pada Yesus, lihat pada Yesus. Mata kita tertuju, seluruh pikiran hati kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada dunia ini. Kalau kita melihat pada dunia ini, kita akan kecewa, ya. Dia menawarkan sesuatu yang wah, tapi habis itu kita akan kecewa. Kita akan kecewa dan kita tidak akan bisa balik. Tetapi Tuhan mau supaya kita memandang sama Tuhan, memandang sama Yesus, tidak memandang pada yang lain. Di sini dia dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, tidak kepada siapapun. Karena dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti apa? Hanya Dia, tidak ada yang lain. Nah, di sini dikatakan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan yang memimpin kita kepada dari iman, memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi apa? Dari hari ke hari perlombaan iman kita ini semakin hari semakin maju. Ya, kita berjalan maju, bukan berjalan mundur. Ya, tetapi berjalan maju, berlari untuk mendapatkan Tuhan. Berlari, orang yang berlari, orang yang melakukan ini pasti banyak tantangan. Kalau kita tidak pernah berlatih, ya, kita tidak pernah lari, kita tidak pernah jalan pagi sore. Nah, kita tidak pernah latihan tubuh, olah tubuh. Tiba-tiba kita lari 1 kilometer. Kira-kira apa yang terjadi? Kita pasti jatuh di jalan. Ya, jangankan 1 kilometer, 100 meter pun kita sudah jatuh. Karena apa? Kita tidak terbiasa untuk melatih tubuh ini. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terbiasa hari demi hari kita melatih tubuh kita. Supaya apa? Iman kita dilatih. Iman kita dilatih sehingga ada jatuh bangun, ada naik turun. Tapi apa? Tuhan mau latih kita supaya apa? Kita tidak jatuh pada hal yang sama. Kita tidak mengalami hal-hal yang buruk pada hal yang sama. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita maju terus bersama dengan Tuhan. Selangkah demi selangkah, tapi pasti kita maju bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau ini terjadi. Nah, coba perhatikan di situ. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita dan yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, coba perhatikan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Nah, Tuhan aja tekun memikul salib sampai di Bukit Golgota. Dia harus pikul sendiri, ya, dengan kondisi yang badan luka dan segala macamnya. Dia harus pikul, dia harus berjalan. Dia memikul segala, dia menanggung segala beban dosa dunia ini. Bayangkan, itu yang harus dia tanggung. Nah, Tuhan mau supaya kita melihat pada Tuhan, memandang pada Tuhan, tidak memandang pada yang lain. Kita tidak hebat, kita tidak kuat, kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tetapi oleh karena Yesus.
Oleh karena Tuhan yang memampukan kita. Oleh sebab itu, mari kita arahkan mata kita, arahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan, tidak tertuju kepada apapun juga. Apalagi kepada kekayaan dan kemuliaan dunia ini. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita cari sumber berkat itu. Jangan cari sumber yang lain. Ketika kita cari sumber berkat itu, kita mendapatkan itu, kita mendapatkan Yesus, kita akan mendapatkan segalanya. Bapak Gembala sering bilang, kalau kita mendapatkan segalanya, berarti apa? Berkat yang mengajar kita, bukan kita yang mengajar berkat. Ya, bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat yang mengajar kita. Ya, siang malam orang datang hanya untuk mencari apa? Cari duit. Ya. Siang malam, pagi pergi, malam pulang, bahkan sampai subuh, bahkan sampai besok pun belum pulang. Mencari apa? Cari duit. Nah, kerja keras untuk apa? Cari duit. Nah, tapi Tuhan mau mengubah konsep atau cara berpikir kita kembali pada iman kepada Tuhan. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan sumber berkat itu, berkat yang akan mengejar kita. Ya, berkat itu yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat. Berkat itu yang datang mengejar kita. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Walaupun dalam kondisi hari-hari ini yang sukar sulit, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, tetapi percaya sungguh sama Dia. Karena apa? Dia berjanji dari iman. Nah, di sini dia bilang apa? Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Berarti apa? Tuhan sudah melalui itu, Tuhan sudah menanggung itu, supaya apa? Kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menikmati sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam hati kita, itu tidak bisa beli di mana-mana. Coba kalau ada jual di mall, ada jual di toko, kita bisa pergi beli, kita bilang, kau kasih saya sukacita 1 kilo atau sukacita 1 kuintal untuk bisa pakai selama 1 bulan. Tapi tidak ada di sana. Banyak orang mencari sukacita, berjalan dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Untuk apa? Untuk mencari sukacita, untuk mencari damai sejahtera, tapi tidak ada di sana. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, mari percaya sama Tuhan. Jangan bimbang dan ragu, percaya sungguh. Karena apa? Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sukacita itu tinggal dalam hati kita. Amin. Sukacita itu tinggal dalam hati kita. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita nikmati. Ya, kita nikmati hari lepas hari. Jadi kita nikmati. Tuhan mau kita nikmati, bukan Tuhan mau kita hanya lihat aja orang bersukacita dan kita duduk dan meratap dan merana. Tuhan kan mau itu terjadi, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati sukacita Tuhan itu. Kenapa? Menuju dari iman kepada kesempurnaan. Ya, nah itu yang Tuhan mau. Nah, kita lihat lagi ayat 3. Dan ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi lemah hari-hari ini. Kondisi-kondisi ini membuat kita menjadi lemah. Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan mau kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam kondisi yang sehari-hari ini terjadi, Tuhan mau kita kuat. Kenapa Tuhan mau kita kuat? Kita memandang pada Tuhan. Kalau kita lihat pada dunia ini, kalau kita lihat sekeliling kita, kalau kita lihat pada kondisi hari-hari ini, kita akan menjadi lemah. Karena semua orang menjadi takut hari-hari ini. Ya, semua orang menjadi takut. Semua orang harus pakai masker, semua orang harus
keluar rumah harus jaga jarak. Semua orang menjadi takut. Kenapa? Takut mati. Benar nggak? Semua orang menjadi takut mati hari-hari ini. Sampai-sampai semua harus di rumah. Gak boleh kerja, semua di rumah. Ya kalau kita punya duit banyak sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya duit banyak, ada di rumah, kita mau makan apa? Habis duitnya, simpanannya, semuanya akan habis. Nah ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita tidak menjadi takut. Di sini ayat 3 dikatakan di situ supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Tuhan tidak mau kita menjadi lemah dan putus asa, tetapi kita lihat sama Tuhan, Dia yang telah menanggung segala bantahan yang begitu hebat terhadap dirinya. Nah ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita jadikan Dia sebagai contoh yang nyata dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita keluar, kita melangkah, kita dalam satu keberanian yang luar biasa, percaya sama Tuhan, dan kita mulai keluar dari setiap situasi-situasi yang buruk. Nah Tuhan mau supaya apa? Kita keluar. Firman Allah berkata, berdirilah dengan teguh, lawanlah dia dengan iman, maka dia akan lari daripadamu. Nah segala kondisi, segala situasi, Tuhan mau kita berdiri dengan teguh. Kita jangan bimbang, jangan ragu, tapi percaya sama Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan dalam hidup kita hari-hari ini, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi kuat. Ya, jangan kita menjadi lemah, kita menjadi kuat. Jangan kita menjadi putus asa. Tuhan tidak mau kita menjadi putus asa. Baru dengar begini kita aduh, kondisi lagi begini, kondisi lagi begini. Ngapain kita putus asa? Tetap semangat, walaupun kita kerja dari rumah, tetap semangat. Amin. Karena kita sekolah dari rumah, kita ibadah dari rumah, tetap semangat. Bapak Ibu yang di rumah juga tetap semangat. Semua yang ada dalam program ini, Tuhan mau kita tetap semangat, kita tetap kuat, ya. Kita tetap kuat. Jangan kita menjadi lemah dan kita menjadi putus asa hari-hari ini. Ada satu yang pengharapan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah Tuhan mau kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi gak usah kita takut, jangan gak usah kita bimbang, gak usah kita ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Nah kita perhatikan dalam ayat 4 dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai apa? Mencucurkan darah. Nah coba perhatikan, kembali kita lihat hidup kita dalam menghadapi dosa, menghadapi tekanan, menghadapi segala situasi dan kondisi. Apakah kita sudah mencucurkan darah? Kita belum mencucurkan darah. Darah satu tetes dari dalam hidup kita, dari dalam tubuh kita tidak pernah jatuh. Nah, oleh sebab itu, kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, dan ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Belum sampai mencucurkan darah. Berarti apa? Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan yang luar biasa. Ya, Dia harus menanggung semua penderitaan, menanggung semua sakit, menanggung semua kutuk, menanggung semua kehinaan, menanggung semua penderitaan yang dia alami. Nah itu gak enak, sangat-sangat gak enak. Ya, sangat-sangat gak enak. Dan di sini Tuhan kasih tahu sama kita, dan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Nah, Tuhan bilang jangan kita anggap enteng didikan Tuhan. Jadi jangan kita anggap remeh, jangan kita sepelekan. Kalau disuruh datang ibadah, ikut ibadah, walaupun kita online di depan TV, di depan layar, tetap kita ikut.
Nah, Tuhan mau supaya kita apa? Jangan menganggap didikan itu enteng, didikan Tuhan itu, ya, sehingga hari demi hari kita dikuatkan, kita diteguhkan hati kita, sehingga apa? Ketika ada masalah datang, kita tahu apa yang harus kita hadapi. Amin. Kita tahu bagaimana kita menyelesaikannya. Kita tahu bagaimana kita menghadapinya. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita belajar. Di sini dikatakan, dan jangan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau kita semakin diperingatkan, bersyukur saja, ya. Tuhan, terima kasih kalau engkau tegur saya, walaupun itu bertentangan dengan hati nurani, tapi tetap kita mesti terima. Karena apa? Teguran Tuhan itu yang luar biasa dalam kita. Nah, supaya apa? Kita dipulihkan, ya. Tuhan mau kita mengerti akan kebenaran Tuhan dan kita mengerjakan kebenaran itu. Nah, kalau kita mengerjakan kebenaran itu berarti apa? Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, coba perhatikan di situ. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, perhatikan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Kalau kita tidak dikasihi Tuhan, Tuhan akan biarkan kita begitu saja. Nah, orang bilang kalau orang Ambon, orang Kupang, Tuhan akan biarkan kita keleleran, ya, mau kemana terserah, ya kan? Dibilang begitu, mau kemana terserah, mau bikin apa terserah. Nah, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita lihat baik-baik apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Berarti apa? Kalau kita dihajar, kita ditegur, kita ini dikasihi sama Tuhan. Amin. Kita sangat dikasihi sama Tuhan. Makanya hari-hari ini kalau kita ditegur, kita diajar, Tuhan mau kita relakan hati kita untuk bertobat. Buka hati kita dan terima itu teguran dan kita bertobat. Jangan kita keraskan hati, akhirnya apa? Anak muda bilang kita ke laut aja, ya. Anak-anak remaja bilang kita ke laut aja kalau begitu. Nah, itu tidak baik. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita dilatih, kita diajar. Di situ dibilang karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, menyesah. Bapak Ibu tahu arti menyesah? Saya melihat di Kamus Bahasa Indonesia, menyesah itu seperti pakaian yang orang pergi ke kali dan nyuci. Dia akan angkat pakaiannya, dibanting. Sedemikian rupa. Ya kan? Supaya apa? Kotoran-kotorannya lepas. Diinjak-injak. Supaya apa? Kotoran-kotorannya lepas dan pakaian itu bersih. Nah, begitupun kita dibanting. Ya, ini dibanting gak enak. Apalagi dibanting sama Tuhan. Waduh. Dibanting itu dipukul di batu, bukan dibanting hanya dibanting begitu aja. Enggak, ini dipukul di batu. Supaya apa? Nah, Tuhan bilang begini, dan ia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, satu poin. Yang kedua dikatakan, yang pertama kita dikasihi sama Tuhan, dan yang kedua kita diakui sebagai anak kalau kita diajar sama Tuhan. Ya, kita diakui sebagai anak. Nah, itu luar biasa. Kalau kita diakui sebagai anak, berarti kita tahu posisi kita ada di mana. Ya, posisi kita ada di mana. Kita ada bersama dengan Tuhan karena kita anak Tuhan. Bukan kita yang mengangkat diri dan mengakui kita anak Tuhan, tidak, tetapi Tuhan yang mengangkat kita dan mengakui kita sebagai anak. Karena apa? Kita diajar, kita dilatih, kita disesatkan. Itu nggak enak, sama sekali nggak enak. Sama sekali tidak enak.
Oleh sebab itu, nah kalau sesah itu orang yang berantem, orang yang bertinju, adu tinju. Nah, ketika dipukul itu sakitnya, sakit, ini bukan nggak sakit, sangat sakit. Nah, di sini dikatakan dibanting-banting, diinjak-injak, sakit, sangat sakit. Nah, di situ memang rasanya sangat sakit, tetapi di situ kita tahu apa yang Tuhan mau. Sesungguhnya apa yang Tuhan mau dari kita. Di situ dikatakan, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kenapa kita orang yang dikasihi Tuhan? Yang kedua, kita adalah anak Tuhan. Berarti apa? Kita siap untuk diajar. Kita siap untuk dilatih oleh Tuhan. Nah, kalau ada dulu Bapak Gembala punya lagu, Dia yang melatihku untuk berperang, ku diberinya kuasa untuk menang. Nah, itu kita dilatih untuk berperang. Hari-hari ini kita melawan apa? Melawan dosa. Berperang melawan dosa, melawan kedagingan kita. Sehingga apa? Kita menang. Hari-hari ini Tuhan mau kita menang. Menang dengan diri kita, menang dengan hidup kita. Ya, keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan Tuhan melatih kita untuk bertarung. Ya, Tuhan melatih kita untuk berperang. Nah, coba bayangkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka hanya penggembala kambing domba. Mereka bukan serdadu, mereka bukan tentara yang handal. Mereka adalah orang-orang biasa, pekerja-pekerja keras. Nah, itu yang terjadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bukan serdadu yang pegang senjata, tidak. Mereka hanya pegang tongkat, menggembalakan kambing domba yang ada pada mereka. Itu yang mereka kerjakan hari demi hari. Jadi mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu, mereka tidak punya senjata atau apapun juga. Tetapi Tuhan melatih mereka ketika di padang gurun. Tuhan melatih mereka untuk menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Saudara bisa bayangkan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya itu, begitu dengar umat Tuhan ini lewat, mereka gemetar. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai kita. Kita orang yang dikasihinya. Dan yang kedua, kita adalah orang yang diakui sebagai anak. Nah, ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu putus asa karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Dia memberikan kita kekuatan baru, Dia memberikan kita semangat baru, Dia membakar hati kita dan membuat roh kita terus menyala-nyala. Ketika kita menghadapi tantangan, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Apapun, karena apa? Dia adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang di rumah, semua kita lihat kembali. Tuhan mau melatih kita, ya. Tuhan mau menghajar kita. Saya ulangi dari ayat 5 dikatakan di situ, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan mau didikan Tuhan itu begitu Tuhan mendidik kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, jangan kita anggap remeh, tetapi kita respon itu sebagai apa? Pelajaran yang Tuhan mau ajarkan pada kita, sehingga apa? Kita tahu apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bingung hadapi hari-hari ini. Hadapi hari-hari ini sehingga kita hadapi dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di situ dikatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya.
karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Nah, kita Tuhan menghajar kita sebagai orang yang dikasihi. Kalau kita dihajar, berarti kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan juga di situ dikatakan kita adalah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita diakui sama Tuhan sebagai anak. Oleh sebab itu, kalau kita sudah berpindah dari kematian kepada kehidupan yang kekal, mari kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah kita kembali pada kehidupan yang lama, tapi Tuhan mau kita ada dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita terus maju, melangkah terus maju, berlari dan mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Terus memandang pada Tuhan, jangan memandang kepada masalah kita. Masalah boleh ada, tetapi masalah itu tidak akan menyelesaikan. Kalau kita kecut dan tawar hati, kita akan terbawa dan kita akan hancur. Tetapi pandanglah, bawa setiap masalah kita dan serahkan sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan berikan sukacita yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Jangan pernah kita menyatakan bahwa kita hebat, kita dahsyat, kita luar biasa. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita bawa seluruh hidup dan serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Kami membawa seluruh hidup kami membawa setiap masalah dan persoalan kami. Karena Engkau sendiri yang telah meluputkan kami. Engkau sendiri yang telah menebus kami dari segala hukuman dosa Tuhan. Oleh sebab itu Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Dan juga Engkau membuat kami menjadi kaya Tuhan di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Lawat kami semua yang di rumah Tuhan. Kami yang dalam tekanan hari-hari ini, mari Tuhan berikan kelegaan. Bapa berikan damai sejahtera, Bapa berikan sukacita di dalam nama Yesus. Ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan, lawatan Allah terjadi atasnya. Biarlah Tuhan oleh bilur-bilur dia menjadi sembuh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku percaya
dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Amin Tuhan Yesus. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau melawat kami semua Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami orang yang dikasihi Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau mengangkat kami sebagai anak Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memimpin kami dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Engkau menghajar kami Tuhan, karena kami adalah milik pusaka-Mu Tuhan. Engkau tidak mau kami menjadi anak-anak gampangan, tetapi kami mau menjadi anak-anak yang dihajar, anak-anak yang dilatih Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau memberkati kami dengan dahsyat, dengan luar biasanya Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
kita akan memberikan persembahan. Ada yang mau siap belum bayar perpuluhan atau persembahan istimewa, silakan disiapkan. Haleluya. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu yang di rumah, kita siap bawa angkat persembahan kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Oke, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia kami membawa setiap persembahan yang kami miliki Tuhan. Kami telah persiapkan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau berkati kembali dengan ajaib Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan kami boleh menikmati segala yang terbaik karena kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan, dan kami ada dalam berkat Tuhan yang melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman yang berulang tahun nggak ada minggu ini. Oh, ada satu Run Love tanggal 31 hari Sabtu, ada Run Love anaknya Ibu Ria dan Bapak Riki Baker. Ya, selamat ulang tahun Run Love, Tuhan berkati. Haleluya. Ada lagi? Oh, minggu depan hari Minggu itu tanggal 1. Jadi Bapak Ibu siap persiapkan roti dan anggur di rumah, dan kita sama-sama masuk dalam perjamuan. Amin. 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 Haleluya. Ada lagi? Sudah. Oke. Jadi hari-hari ini kita belum bisa untuk beribadah di tempat kita karena masih kondisi yang saya melihat memang ada beberapa gereja yang sudah mulai, tapi protokolnya sebegitu ketat sekali. Dan juga kita dihimbaukan dari GBI pun demikian. Jadi Bapak Ibu, kita punya tempat belum sepenuhnya siap, ya. Tinggal ada beberapa yang harus kita perbaiki, dan AC-AC juga belum diperbaiki semua. Jadi nanti kita masih membutuhkan dukungan dana dari Bapak Ibu juga. Ada yang mau dukung boleh kirim, sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan kita ini. Kalau sudah selesai semua, nanti kami punya pemikiran bahwa di Januari saja kita mulai, ya, mulai ibadah awal tahun di Januari. Jadi di tempat kita, dan juga kita bersyukur bahwa tempat kita juga sudah direnovasi dengan baik, tidak bocor lagi. Jadi kita bisa menikmati dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua yang di rumah. Oke, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, dahsyat, dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau memberkatinya dengan ajaib Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau membuat jadi berhasil dan untung besar
dalam segala hal Tuhan. Sekecil apapun yang kami kerjakan Tuhan, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami tahu hari-hari ini dalam kondisi yang sukar dan sulit, dan kami percaya kami ada dalam pertolongan Tuhan, kami ada dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib, kami ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang ada dalam program ini, siapapun yang ikut dalam program ini Tuhan, lawat mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, jangkau Tuhan, jamah mereka di dalam nama Yesus. Firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, karena mereka adalah milik pusaka-Mu, mereka dikasihi oleh Tuhan, dan mereka adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ada yang mengalami hal-hal yang buruk hari-hari ini, karena kami tahu satu perkara, Engkau adalah jawaban dari semua persoalan hidup kami. Oleh sebab itu kami bawa setiap persoalan dan masalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu bahwa Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Engkau Allah yang berperang menggantikan kami dan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Kami juga berdoa untuk Ranlov yang berulang tahun pada tanggal 31. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu Bapa, berkati dia dengan luar biasa. Bapa, berkati dalam bisnis dan pekerjaan, usaha apapun yang dia lakukan hari-hari ini. Biarlah Tuhan Engkau buat dia jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Bahkan pengenalan akan Engkau juga dia semakin hari semakin dekat dengan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bahkan dari pemerintah pusat sampai pada daerahnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam setiap program-program kerja apa saja yang dilakukan hari-hari ini, Engkau memberkatinya. Baik itu Bapak Jokowi, Engkau memberkatinya, Wakil Presiden Engkau memberkatinya, seluruh menteri kabinet pun Bapak berkati di dalam nama Yesus. Seluruh pejabat-pejabat tinggi negara pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkatinya. Dewan-dewan yang ada juga Bapak berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang bekerja siang malam ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan baru, semangat baru Tuhan di dalam nama Yesus. Keputusan-keputusan apapun yang mereka ambil, biarlah itu keputusan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, sampai RT, RW, gubernur, bupati, wali kota, camat, kami serahkan lurah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa berkati dengan hebat, Bapa berkati dengan luar biasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Dan saat ini mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah anugerah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah kami menjadi tubuh kemuliaan, dan kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.